Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Fadil dari kelas PTIKF akan membahas dan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan komputer dalam mata kuliah pengantar ilmu komputer. Untuk pokok pembahasannya terdapat 3 poin. Yang pertama, sebelum abad ke-20. Yang kedua, tokoh yang berpengaruh. Dan yang terakhir, perkembangan komputer. Pada poin pertama, sebelum abad ke-20, ada dua kelas alat penghitung, yaitu alat digital dan alat analog. Alat digital yang langsung memperlihatkan angka-angka sebagai hasilnya. Contohnya abakus, kalkulator, dan jam yang lebih modern atau jam digital. Yang kedua, alat analog. Pada alat ini, kondisi akhir dari besar yang dihitung, baik berupa panjang, tegangan, sudut, menyatakan angka dari besaran tersebut. Contohnya mistar geser atau slide rule dan jam tangan tradisional dengan jarum dan angka. Untuk poin selanjutnya, yaitu tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan komputer modern maupun non-modern. Yang pada tokoh yang pertama, yaitu pada tahun 1592 sampai 1635. Ada Wilhelm Schickard yang dimana menggunakan roda-roda gigi untuk melakukan operasi penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Di mana hasil rancangannya ini dia berikan kepada seorang astronom ternama pada saat itu yang bernama Kepler. Lalu untuk pada tahun 1623 dan wafat 1662 ada Blaise Pascal, di mana pria yang belum genap berusia 19 tahun telah berhasil merancang suatu kalkulator mekanik, yang dimana rancangannya ini mampu menambahkan dan mengurangkan, yang dia beri nama sebagai kalkulator Pascal atau Pascalin. Lalu pada tahun 1646 dan wafat pada tahun 1716 ada pria yang bernama Gottfried Leibniz, di mana dia merupakan seorang ahli matematika yang merancang roda Leibniz yang merupakan bagian penting dari alat hitung mekanis. Alat tersebut dapat melakukan perkalian, pembagian, penambahan, dan pengurangan. Lalu pada tahun 1791 dan wafat 1871 ada Charles Babbage, di mana dia menemukan mesin penghitung atau difference engine number one. Dan rancangannya itu merupakan yang terkenal pada masa itu dan menjadi sejarah perkembangan komputer dan merupakan kalkulator otomatis pertama. Uh, si Babbage ini juga mendapat julukan sebagai bapak komputer. Lalu pada tahun 1816 sampai 1852 ada wanita yang bernama Augusta Ada. Dia merupakan anak perempuan dari seniman Lord Byron yang merupakan anak pertama yang menulis perangkat lunak yang diterapkan pada Babbage Analytic Engine. Peran si Augusta Ada ini yang paling menonjol yaitu sebagai penyusun algoritma pemecahan masalah dari berbagai prinsip matematika. Lalu untuk tokoh yang selanjutnya, pada tahun 1752 dan wafat 1834, ada Joseph Mary Jacquard, di mana dia memberikan kontribusi penting dalam bidang pengendalian proses dan merancang sistem kendali dengan menggunakan kartu berlubang atau dengan nama lain punch card. Lalu pada tahun 1912 dan 1954, ini merupakan masa-masa modern merupakan masa awal modern, di mana seorang yang bernama Alan Turing yang dianggap sebagai salah seorang bapak komputer modern. Selama Perang Dunia Kedua, Turing ini bekerja pada Departemen Komunikasi Britania Raya. Di sana dia ditugaskan untuk memecahkan kode sandi yang diciptakan oleh mesin Enigma milik pihak Jerman. Namun, tugas ini merupakan tugas yang sangat berat karena mesin ini menciptakan sandi-sandi yang berubah setiap saat secara konstan. Namun, tidak mustahil bagi Alan Turing ini karena berhasil menciptakan suatu mesin yang bernama Colossus, yang dimana mesin ini mampu memecahkan kode Enigma dalam waktu yang singkat. Dan juga mesin ini juga merupakan suatu awal menuju komputer digital. Lalu untuk perkembangan komputer. Pada komputer generasi pertama, pada tahun 1946, komputer elektronik pertama di dunia ENIAC diperkenalkan. Sebelum itu, pada sekitaran tahun sebelum itu pada sekitaran tahun 1931
sebelum komputer digital pertama lahir, ada beberapa jenis komputer analog yang beroperasi. Di antaranya yaitu penganalisis diferensial. Dan perkembangan mesin tersebut ternyata berpengaruh pada institusi lainnya, yaitu pada tahun 1935, Moore School of Electrical Engineering dari University of Pennsylvania membuat mesin serupa yang dinamakan dengan ENIAC. Dan ENIAC ini diperkenalkan pada tahun 1946. Awal perkembangan komputer elektronik adalah dengan penggunaan tabung elektronik dalam pembuatan komputernya. Komputer tersebut berukuran raksasa menggunakan banyak tabung elektronika atau vacuum tube, resistor dan kapasitor, serta membutuhkan daya listrik yang besar untuk beroperasi. Namun, terdapat kelemahan yang menonjol dari ENIAC ini adalah cara pemrograman yang sangat sulit, dilakukan dengan bantuan kawat penghubung dan scalar atau switch. Kelemahan ini diperbaiki dengan membuat rancangan komputer baru. Perkembangan komputer selanjutnya yaitu ditemukannya konsep program tersimpan. Langkah besar selanjutnya adalah penemuan konsep program tersimpan di memori. Awalnya hanya data yang akan diolah dapat disimpan di memori. Jadi, komputer hanya perangkat keras tanpa instruksi dasar yang tersimpan. Mesin seperti ini oleh Donovan disebut dengan bare machine. Dan mesin pertama yang menggunakan konsep tersebut adalah EISFAC, yang kepanjangannya yaitu Electronic Delay Storage Automatic Calculator. Lalu untuk perkembangan komputer selanjutnya dalam komputer generasi kedua. Pada generasi ini, penggunaan transistor merupakan ciri khasnya dan memiliki ciri-ciri yang meliputi telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi dan COBOL. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage, lalu menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk, lalu mampu memproses secara real time dan juga real sharing. Ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama, dan kinerjanya lebih cepat, dan daya listrik yang digunakan lebih kecil. Lalu pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, tapi juga pada aplikasi teknik. Untuk generasi selanjutnya, generasi ketiga atau integrated circuit, di mana komputer generasi ketiga ini mempunyai komponen utama yang bernama integrated circuit, yang kecepatannya lebih cepat dari komponen sebelumnya dan sehingga membuat kinerja komputer jauh lebih signifikan. Lalu harganya juga kian terjangkau, daya listrik yang digunakan juga lebih hemat, dan penyimpanan atau memorinya memiliki kapasitas yang lebih besar. Ya, dari generasi komputer ketiga ini dimulai pada tahun 1965, di mana pada masa itu komputer ini dibuat menggunakan integrated circuit atau IC, dan teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Namun, si transistor ini masih tetap digunakan, akan tetapi ukurannya lebih diperkecil. Lalu untuk perkembangan selanjutnya, dalam komputer generasi keempat atau mikroprosesor. Ya, komputer yang kita pakai pada saat ini merupakan komputer generasi keempat, di mana generasi keempat ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Dan mikroprosesor ini menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Large Scale Integration dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Yang kedua, sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk penyimpanannya atau memorinya. Lalu dipasarkan juga pada sektor perorangan atau personal computer yang diperkenalkan pertama kali oleh IBM. Setelah itu, selalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana seperti laptop. Komputer melanjutkan evolusinya menuju ukuran yang lebih kecil. Dari komputer yang berada di atas meja atau desktop komputer, dan komputer yang bisa dimasukkan ke dalam tas, yaitu laptop, dan bahkan komputer juga dapat digenggam dan dimasukkan ke dalam saku celana yang bernama palm top. Ya, selanjutnya dalam perkembangan komputer yaitu perkembangan mikroprosesor, di mana terdapat 3 seri yang menjadi cikal bakal terbentuknya mikroprosesor sampai sekarang ini.
Yang pertama pada 1971 terdapat seri pertama yaitu seri 4004 yang merupakan mikroprosesor utama dan semua komponen CPU-nya adalah single chip dan memiliki kualitas display 4 bit. Dan pada tahun 1972 keluar seri terbaru yaitu seri 8008 yang dimana seri ini memiliki kualitas display 8 bit dan berjalan pada kecepatan 0,5 MHz. Lalu pada seri selanjutnya, seri 8080 pada tahun 1974. Intel adalah mikroprosesor dengan kegunaan umum yang dimana chipset dari Intel ini dipasang kepada perangkat lain selain komputer dan PC. Lalu kecepatannya berjalan pada 2 MHz. Selanjutnya untuk perkembangan komputer yang merupakan komputer generasi masa depan yaitu generasi kelima yang digadang-gadang menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pada generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, di mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Newman. Model non-Newman akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang kemungkinan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Baik, untuk perancangan kinerja. Kinerja sebuah sistem komputer merupakan hasil proses dari seluruh komponen komputer, di mana yang melibatkan CPU, memori utama, memori sekunder, bus peripheral. Dari segi perkembangan program aplikasi pun sangat menakjubkan. Contohnya kelima aplikasi desktop yang hampir meliputi semua sistem perkomputeran saat ini. Yang pertama, multimedia. Yang kedua, video conference. Ketiga, pengenalan voice atau pembicaraan. Keempat, transfer data. Dan pengolahan citra. Yang menakjubkan lagi adalah dari sudut pandang organisasi dan arsitektur komputer. Katanya, komputer saat ini adalah mirip dengan komputer IAS yang dibuat sekitar 50 tahun lalu. Namun, perkembangan dan kecanggihannya dapat kita rasakan sekarang ini. Ya, itulah tadi presentasi yang sempat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dia maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.